Ya, pemirsa, hari ini 4 pasien kasus corona telah dinyatakan negatif corona dan 1 orang warga negara asing pasien kasus corona meninggal dunia. Kemudian bagaimana perkembangan penanganan virus corona ini? Sudah ada rekan kami Priscila Puspa langsung dari Istana Negara Jakarta Pusat. Priscila. Ya, Isa kan juga permisa tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dari kantor kepresidenan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini yakni Dr. Ahmad Yuryanto menggelar konferensi pers untuk update perkembangan dari kasus COVID-19 ini. Dan ada penambahan 7 kasus di mana kita ketahui bahwa kemarin ada 27 sehingga hari ini per hari ini bertambah 7 sehingga menjadi 34 kasus untuk positif COVID-19. Dan dari 7 ini bahwa semuanya adalah imported case di mana 6 diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 1 perempuan berusia 48 tahun. Dan untuk 6 orang laki-laki ini rentang usianya dari 29 hingga 84 tahun. Dan untuk kondisinya masing-masing dari 7 orang ini rata-rata adalah sedang sampai ringan begitu penyakitnya, dan memang untuk kasus nomor 30 dan 29 ini agak sedikit di atas sedang begitu untuk kondisinya. Dan tadi kami sempat mewawancarai Dr. Ahmad Yuryanto mengenai dengan protokol kesehatan, baik untuk yang kita ketahui memang sudah ada suspek yang usianya masih usia sekolah begitu. Dan berikut kutipan wawancara kami bersama dengan Dr. Ahmad Yuryanto. Ada yang masih usia sekolah. Ini bagaimana dari pendidikan? Ada protokol pendidikan kan yang sudah dibuat kan? Ya silahkanlah ditanyakan ke Menteri Pendidikan, karena Menteri Pendidikan juga sudah membuat edaran nomor 5 kalau nggak salah. Itu sangat detail kok. Surat edaran nomor 5 itu ada, silakan dibaca karena ini produknya Kementerian Pendidikan. Tinggal diimplementasikan aja. Ya itu nanti pasti akan dibuat oleh kementerian lembaga terkait kan. Tidak mungkin itu dibuat oleh Kementerian Kesehatan kan. 27 begitu kasusnya. Ini ada juga WNA dan juga WNI, dan dari Bu Retno bilang WNI di luar negeri juga ada yang positif. Nah ini seperti apa Pak Yudi kalau dijelaskan mengenai sekarang kan ada kabarnya kasus 25 ini meninggal. Ini supaya bukan kabarnya meninggal. Sudah meninggal. Ini seperti apa untuk masyarakat sekarang supaya tadi kan jargonnya corona waspada harus, tapi jangan panik. Iya, mungkin kita akan balik lagi dari depan lah ya, dari ini kan telat ini memahaminya. Yang pertama memang sekarang kita harus mencari kasus positif, bukan untuk melayani pasiennya, tetapi untuk mengendalikan jangan sampai dia jadi sumber penularan di luar. Jadi tracing ini masalahnya adalah masalah epidemiologi, bukan masalah klinis. Kalau masalah klinis apapun nggak ada masalah karena kan sampai saat ini belum ada obatnya. Yang definitif ya, belum ada vaksinnya. Tetapi yang sembuh cukup banyak karena memang karakteristik dari penyakit virus memang bisa sembuh sendiri sepanjang daya tahan tubuh dia baik. Artinya kita sebenarnya melakukan pelacaan kasus positif bukan untuk mengobati pasiennya, tetapi kita harus betul-betul bisa mengendalikan kasus positif yang ada di masyarakat ini supaya bisa kita lakukan isolasi agar tidak menjadi sumber kontak di masyarakat. Oleh karena itu inilah yang kita minta masyarakat semuanya memahami bahwa bagian yang penting pada sisi mencari yang sakit itu biarlah tugasnya Kementerian Kesehatan dengan jajaran ke bawah, tapi tugas melindungi dirinya supaya tidak sakit berbasis pakar komunitas itu tugasnya masyarakat. Jadi bagaimanapun upaya kita mencari kasus kalau masyarakatnya tidak kemudian hati-hati, salah. Tetapi jangan panik dong. Gitu ya, karena tidak akan menyelesaikan masalah. Kita sebenarnya tidak nol banget kok memulainya. Secara turun-temurun orang tua kita sudah mengajarkan kok. Kalau misalnya ada anak yang sakit batuk pilek, pasti nggak usah main dulu di luar. Terus kemudian mandinya pakai air hangat, makan yang banyak dan sebagainya. Ini sebenarnya kan bagian-bagian dari bagaimana mengisolasi diri, bagian-bagian bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh. Jangan main supaya nggak nular dan sebagainya. Ini sudah kita lakukan dan kita sudah pinter. Tapi kenapa kok tiba-tiba dengan adanya pengumuman 1 kasus ditemukan, ada 2 kasus pertemuan pada awal, kita kok jadi panik seakan-akan nggak tahu apa-apa. Apa iya sih pernah di zaman dulu orang tua kita ngajarin nanti kalau batuk pilek segera borong ya semua makanan di luar, enggak kan?
semua masker dibeli, enggak juga gitu loh. Kenapa kok kemudian menjadi panik? Oleh karena itu mari kita sama-sama membangun masyarakat jangan sampai panik. Mereka panik karena ketidaktahuan atau ketahuan yang informasi yang salah. Itu membuat mereka panik. Sebenarnya nggak perlu untuk melakukan itu. Pak, kalau melanjutkan soal itu Pak, berarti kan penapisan ini kan sangat penting ya Pak ya. Nah ini sekarang bagaimana sendiri dari Kemenkes sendiri bagaimana melibatkan semua? Kalau saya akan berbicara dari awal, begitu di pertengahan Desember WHO sudah memperingatkan seluruh dunia bahwa ini ada penyakit baru yang memiliki potensi untuk menjadi kedaruratan masyarakat. Oleh karena itu saat itu bunyinya adalah public health emergency on international concern gitu ya harus. Maka kita sudah langsung mengantisipasi ini karena kita bagian dari komunitas WHO, Menteri Kesehatan sudah langsung buat surat mengingatkan seluruh dinas kesehatan kabupaten kota. Kemudian Menteri Kesehatan juga bersurat ke Menteri Dalam Negeri untuk meminta Menteri Dalam Negeri membuat peringatan atau mengingatkan kepala daerah provinsi kabupaten kota. Jabaran teknisnya kemudian di Kementerian Kesehatan setelah kita melakukan rapat dan sebagainya, Dirjen Diankes diminta untuk menyiapkan kembali 100 rumah sakit yang dulu kita punya. Didatangi semua bersama seluruh stafnya dibagi, ternyata memang dari 100 rumah sakit ada yang masih siap. Tetapi ada yang sudah nggak siap lagi. Bisa karena SDM-nya. Di antaranya SDM yang dulu dilatih sudah pensiun atau sudah pindah, berarti ada SDM baru yang belum dilatih. Bisa saja karena alat. Misalnya alat yang dulu ini masih bisa dipakai tapi perlu dikalibrasi, nah ini belum dikalibrasi. Atau alat yang dulu sudah dipakai di unit yang lain karena nggak ada kasus kan, pakai unit yang lain. Atau alat yang dulu sudah rusak. Ini yang diperbaiki dari awal Januari sampai sekarang masih terus bertahap. Kepada Dirjen P2P semua pintu masuk negara harus disiapkan lagi. Kalau yang kita selalu siap itu kan pintu masuk negara yang digunakan untuk embarkasi haji dan umrah. Karena kan ada corona yang lain di Timur Tengah yaitu Middle East Respiratory Syndrome MERS, flu onta. Nah sekarang ini kan masalahnya bukan dari Middle East. Nah, masalahnya adalah dari destinasi wisata. Tentunya kita harus menyiapkan Ngurah Rai yang selama ini nggak pernah jadi embarkasi haji kan. Kemudian Manado yang nggak pernah menjadi embarkasi haji. Nah ini yang kemudian kita siapkan termasuk protokol nggak sih Pak? Nggak ada ya. Ahmad Yuryanto mengatakan bahwa wabah COVID-19 ini sudah menjadi statusnya bencana dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Untuk masyarakat dihimbau untuk selalu berhati-hati namun jangan panik begitu dan harus menjaga kebersihan, menjaga diri sendiri dan meningkatkan daya tahan tubuh. Waspada corona harus tapi jangan panik. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Istana Negara. Kembali ke studio Istana. Baik, total sampai dengan hari ini bertambah 7 orang. Demikian pasien positif corona totalnya itu 34 orang dan 1 diantaranya ini masih duduk di bangku sekolah. Terima kasih dari Istana Negara Jakarta, Priscila melaporkan untuk Anda. Selamat malam.